Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur sebab kemurahan Tuhan telah memperkenankan kita ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Dia. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 29. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari menyembah Allah dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Pelayan firman pada saat ini, Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol, menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyi PKJ nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Teduh di hadapan Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah, Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silahkan duduk. Mari mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya menjadi nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 39. Segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari menyambut berita pengampunan dosa dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, membawa pengampunan dosa, permohonan pengampunan dosa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau mengampuni kami. Kami telah menerima berita pengampunan dosa, dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu terberitakan dan kami menikmatinya, menjadi kekuatan dan pedoman untuk menjalani hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, sedia hati kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama membuka kitab Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya memulai ayat 32, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 33, dipandu oleh prokantor, dan sampai ayatnya yang ke-39. Silahkan membuka Alkitab kita. Jika Alkitab kita sudah terbuka, kita akan membacanya secara bergantian. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mari memulai. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bahagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri,
maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Terima kasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagi yang mengikuti ibadah di siang hari, selamat siang. Bagi yang mengikuti ibadah di sore hari, selamat sore. Dan bagi yang mengikuti ibadah di malam hari, selamat malam. Kita bersyukur sekalipun kita mengambil waktu yang berbeda-beda untuk beribadah, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menganugerahkan waktu kepada saya dan saudara, sehingga kita boleh berjumpa dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, sekalipun dari rumah kita masing-masing. Dan di dalamnya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kalau hari ini kita tiba di tanggal hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, berarti pada besok hari, jika Tuhan memperkenankan, kita akan tiba di tanggal 17 Agustus 2020. Satu hari yang istimewa, khususnya bagi kita bangsa Indonesia. Sebab pada besok hari kita bersuka cita merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu saudara, jika waktu ini dapat diputar pada 75 tahun yang lalu, dan jika ditanyakan kepada kita semua, saya dan saudara yang menjadi bagian dari masyarakat bangsa dan negeri tercinta ini, apa yang menjadi mimpi kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Maka sudah pasti setiap kita akan menjawab bahwa kita merindukan yang namanya kebebasan. Kita merindukan yang namanya kemerdekaan. Dan untuk mencapai mimpi dan kerinduan itu dibutuhkan yang namanya perjuangan. Para pahlawan berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kebebasan, untuk kemerdekaan yang sekarang kita terima dan nikmati. Nah, selanjutnya jika pertanyaan yang sama diberikan pada kita sebagai bahagian kecil dari negeri tercinta ini, apa mimpi dan cita-cita kita untuk negeri ini? Maka pasti kita akan menjawab, yang kita rindukan adalah negeri ini menjadi negeri yang semakin jaya, negeri yang semakin maju dan tidak menjadi negeri yang tertinggal dari bangsa lain, negeri yang memiliki generasi yang berakhlak, bermoral baik, jauh dari kemiskinan, jauh dari kebodohan, jauh dari narkoba, seks bebas, terorisme, dan lain-lain. Dan yang paling utama dalam konteks kita menghadapi pandemi COVID-19, yang menjadi mimpi dan kerinduan kita adalah bagaimana pandemi ini segera berlalu, kita bebas, kita merdeka dari situasi pandemi yang membuat kita harus mengalami ketakutan setiap saat. Mimpi itu tidak salah, saudaraku. Tapi pertanyaannya, saat kita punya mimpi, saat kita punya kerinduan, siapa yang harus berjuang? Dan bagaimana caranya untuk berjuang? Apakah berperang untuk melawan musuh dan penjajah seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita? Jawabannya tentu tidak. Yang harus kita lakukan dalam perjuangan kita saat ini adalah musuh kita bisa jadi
adalah diri kita sendiri. Atau musuh kita bisa jadi adalah orang lain. Kita tidak usah berpikir bagaimana caranya, alat apa yang harus kita pakai dalam perjuangan ini. Kita cukup punya tekad untuk memulainya dari diri kita sendiri. Sebagai bagian terkecil dari bangsa ini, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Dan jika itu menjadi bahagian perjuangan kita, maka mimpi kita, kerinduan kita pasti akan tercapai. Sebagai orang tua, bergiat bekerja sekalipun situasi untuk bekerja saat ini harus diperhadapkan dengan banyak tantangan. Tidak semudah saat kita bekerja sebelum masa pandemi. Tapi tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, harus tetap bekerja dengan giat untuk membangun bangsa dan negeri tercinta ini. Sebab dengan kita bekerja dengan giat tanpa kenal menyerah dan putus asa, kita mengambil tanggung jawab untuk membiayai anak-anak kita, mendidik mereka. Saat mereka bertumbuh, saat mereka menjalankan pendidikan. Bahkan dalam situasi kita saat ini, tidak hanya dengan kita memberi biaya pada sekolah sebagai orang tua, lalu anak-anak kita dididik, tapi yang menjadi lebih berat dalam ungkapan hati para ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak yang memberi diri untuk mendidik anak-anak, bahwa di tengah pandemi COVID-19, setiap orang tua, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak, juga mengambil satu tanggung jawab penting untuk mendampingi anak-anak. Sebab belum terjadi, sampai saat ini belum terjadi pertemuan di sekolah, maka anak-anak masih belajar dari rumah melalui fasilitas-fasilitas yang ada, dan karena itu sangat dibutuhkan peran orang tua untuk membimbing, mendampingi. Ya walau kadangkala dari ungkapan-ungkapan yang keluar dari pikiran, dari perasaan kita, ya baik kita saat bercakap dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau saat kita menuangkannya dalam tulisan-tulisan yang termuat di medsos, seakan-akan mengarahkan hampir-hampir putus asa untuk menjadi pendamping yang mendampingi anak-anak saat belajar di rumah. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa harus ada perjuangan, sekalipun tidak mudah, tidak boleh berputus asa. Harus ada perjuangan dan harus ada keyakinan di tengah kesulitan dalam perjuangan sebagai orang-orang tua yang punya tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak-anak. Tuhan pasti menolong, dan terbukti sampai hari ini Tuhan menolong. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Itu perjuangan kita, perjuangan yang digambarkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima terang, menjadi terang dan menerangi dunia gelap. Untuk hidup dalam terang atau mempertahankan terang sehingga bisa menerangi kegelapan itu tidak mudah. Ibarat pelita atau lilin yang harus mempertahankan nyalanya di tengah tiupan angin keras, butuh perjuangan. Harus melewati banyak pengorbanan, penderitaan. Seperti contoh tadi saat orang-orang tua harus mendampingi anak-anak untuk belajar. Bertahan dalam iman, karena kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Karena firman Tuhan katakan, kalau ada yang mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Berjuang bukan berarti berdiam diri, pasrah pada situasi yang berat ini. Tetapi berjuang berarti bergerak, bertekun dalam setiap tanggung jawab kita. Melakukan setiap tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Thomas Alva Edison berkata, kunci kesuksesan 1% adalah kegeniusan atau kepintaran.
tapi 99% adalah ketekunan. Itu berarti tidak ada alasan untuk kita berkata kita tidak mampu untuk meraih mimpi dan cita-cita untuk membangun negeri tercinta ini. Persoalannya bukan kita tidak mampu, saudara, tapi seringkali saya dan saudara tidak mau. Bukan persoalan mampu atau tidak, mau atau tidak, tapi persoalan tanggung jawab sebagai orang beriman untuk berjuang bagi negeri tercinta ini. Firman Tuhan menyemangati kita untuk tekun berjuang dalam tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, jangan biarkan anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan, apalagi dalam situasi yang berat ini. Tetaplah berjuang untuk mendampingi anak-anak kita. Apakah hanya anak-anak, hanya orang tua yang berjuang? Tidak. Kita berjuang bersama-sama. Orang-orang muda juga punya tanggung jawab untuk berjuang. Sebab itu orang-orang muda tidak dapat hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Perjuangan apa? Perjuangan untuk meninggalkan ego masing-masing. Ya. Sekalipun sekarang kita sudah masuk dalam tatanan hidup baru atau dikatakan new normal, maka ketika salah memahami, banyak minta maaf, ada banyak orang-orang muda yang berpikir saya muda, saya kuat. Karena itu saya dapat pergi kemana saja dengan bebas. Kalau saya suka pakai masker saya pakai, kalau tidak juga tidak apa-apa. Padahal lupa bahwa ada tanggung jawab sebagai orang-orang muda untuk juga mengasihi orang-orang tua. Karena itu saya katakan tadi, perjuangan orang-orang muda adalah berjuang untuk meninggalkan ego dan lebih peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang tua. Maka dalam perjuangan ini juga tidak mudah bagi orang-orang muda. Tapi kita disemangati oleh firman Tuhan saat ini. Tidak ada yang tidak bisa, saudara. Semua bisa saat kita mau. Kita mau memulai dari diri kita sendiri sebagai bagian terkecil dari bangsa dan negara ini. Kita mau memulai dari keluarga kita, dari persekutuan kita, dari masyarakat di mana kita berada. Dan saat kita memulai, percayalah, kita terus berjuang sekalipun tidak mudah, dengan berpengharapan pada kekuatan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah dimerdekakan. Oleh sebab itu 75 tahun Republik Indonesia tercinta pada esok hari mau mengingatkan kita bahwa perjuangan kita belum selesai. Tapi kita masih harus terus berjuang di dalam iman untuk hidup dalam takut akan Tuhan, untuk hidup menjalani setiap tanggung jawab kita sekalipun berat dan butuh perjuangan. Tapi terus percaya dan meyakini Tuhan menjadi kekuatan yang memampukan saya dan saudara untuk berjuang dan senantiasa berkemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan melalui firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan sekalian orang percaya pada sepanjang abad. Kita akan menyatakan pengakuan iman Kristen melalui Kidung Jemaat 246 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kau mencipta
Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sementara persembahan dijalankan, mari kita menyanyi PKJ nomor 264 ayat 1 dan 2. Kita dengarkan warta jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita ikuti bersama warta jemaat hari ini Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online serta seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah
sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, ibadah rumah tangga dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2020 secara online pada pukul 18.00 dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Yang keempat, pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 8. Yang kelima, disampaikan kembali kepada seluruh anggota jemaat bahwa untuk ibadah minggu melalui online dapat dibuka lebih awal atau dipercepat pada jam 6 pagi. Yang keenam, disampaikan bahwa ibadah peringatan tanggal 17 Agustus tahun 2020 akan dilaksanakan secara online pada jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 17 atau jam 5 sore. Selanjutnya, kami bacakan ucapan terima kasih. Palu 9 Agustus 2020 perihal ucapan terima kasih. Kepada yang terhormat, Gembala, para pendeta, majelis dan anggota jemaat Efata GKST Palu di Palu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan meninggalnya orang tua Bapak Lawasa Mbae pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di Beteleme dan dimakamkan pada tanggal 4 Agustus 2020, maka kami keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendeta, majelis, dan seluruh anggota jemaat Efata GKST Palu atas bantuan dan dukungan doa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kami keluarga tidak dapat membalas semuanya itu, namun kami hanya dapat berdoa kiranya Tuhan yang akan membalas budi baik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Hormat kami, keluarga Lintang Bae. Selanjutnya kami sampaikan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 8 Agustus 2020. Yang pertama, keluarga Karman Atik Rp200.000, keluarga Patoki Batongawa Rp100.000, keluarga Lagentu Langkanae Rp500.000, keluarga Lagentu Sumbaento Rp200.000, Bapak H. Sadago Rp100.000, anak Juan dan Jirei Paat Rp200.000, keluarga Tania Takali Rp1.000.000, saudara Tommy Saki Rp1.000.000, keluarga Saki Yonatan Rp200.000, keluarga Mangkawa Taangga Rp200.000, saudari Veronica Tori Sapan Rp500.000, keluarga Sarko Sepena Rp1.000.000, keluarga Barata Moidadi Rp1.000.000, anak Surya Barata Siahaya Rp150.000, anak Fidel Jericho Siahaya Rp150.000,
keluarga Tomusu Langgara Rp200.000, keluarga Tabaja Landeeo Rp1.000.000, NN Rp250, keluarga Wagalenta Rp150.000, keluarga Mangoli Puahadi Rp250, Bapak S. Tauran Rp500.000, keluarga Tobenu Ipin Rp200.000, keluarga Tumiran Latingka Rp200.000, saudara Hendra Prasetyo Rp250.000, NN kelompok 7 Rp200.000, keluarga Tulandi Batara Rp1.000.000, saudari Watim Pilole Rp200.000, Ibu Yuliana Jaruu Rp500.000, sehingga jumlah Rp11.400.000. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita ikuti bersama pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini 16 Agustus 2020. Pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran. Bapak Yan Lagentu, Bapak Gusti Lagentu, keluarga Lagentu Sumbaento, Bapak H. Sadago, Saudari Veronica Tori Sapan, anak Injili Mangoli, Saudari Watim Pilole, Bapak I. Liudongi, keluarga Liudongi Lomboan, anak Patricia Anastasia Sinta, anak Alfandra Dakuri, Agus Reynaldi Tengkende, Agustina Andika Putri Singarimbun, dan hari ulang tahun yang pertama untuk anak Kenso Giovanni, keluarga Inyoman Suwirya. Yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Siombo Labania dan keluarga Tobenu Ipin. Yang ketiga, persembahan perpuluhan saudara Tommy Saki, saudari Utari Suprapto, keluarga Tulandi Bantara, keluarga S. Budi Santoso, keluarga Torile Kelo, keluarga NN kelompok 7. Yang keempat, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, serta sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Karman Atik, keluarga Patoki Batongawa, keluarga Lagentu Lakanai, anak Juan dan Jirei Paat, keluarga Tania Takali, keluarga Saki Yonatan, keluarga Mangkawa Taangga, keluarga Sarko Sepena, keluarga Barata Moidadi, anak Surya Barata Siahaya, anak Fidel Jericho Siahaya, keluarga Mangoli Puahadi, anak Dewi Jaya, Ibu Yuliana Jaruu, keluarga Tomusu Langgara, keluarga Tumiran Lantingka, saudara Hendra Prasetyo,
keluarga Galomokole Manantuada, Bapak S. Tauran, keluarga Ferdianto Hertandi, keluarga Mowendu Mengkido, anak Lionel Satrio Mbiwo, kami maksudkan anak Lionel Satrio Wibowo dan anak Nararia Wibowo, saudara Yanik Putu, NN kelompok 7, NN dan keluarga Lalindu Suwito. Kemudian kita mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Penatua F. Pinori, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviona Nafa Zebua, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nantan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, Bapak E. Repi, dan Bapak S. Tauran. Kita mendoakan yang berduka. Yang pertama keluarga Mato Orihehi, yang kedua keluarga Lumeno Musa, yang ketiga keluarga Ibon Samuel. Demikian warta jemaat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau menganugerahkan lagi hari ini untuk kami boleh bersekutu. Puji besarkan nama Tuhan. Kami telah membaca merenungkan firman Tuhan yang memberi kami kekuatan iman untuk berjuang sebagai bahagian dari Republik Indonesia tercinta ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami supaya firman ini tidak berlalu, tapi kami boleh memelihara firman ini, memegang teguh firman ini dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, ada sepekan minggu Tuhan telah anugerahkan dan kami boleh menikmati begitu banyak berkat-berkat Tuhan, membuat kami membawa syukur dan sukacita kami dalam persembahan yang telah kami kumpulkan, dalam syukur hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, syukur untuk kekuatan melewati masa-masa duka cita, keselamatan dalam perjalanan yang dilalui, bahkan bersyukur menerima hasil dari setiap usaha pekerjaan kami, dan setiap bentuk syukur dan sukacita yang kami bawa dalam persekutuan ini. Berkenanlah Engkau menerimanya, berkenanlah Engkau memberkatinya, boleh dipakai menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat kami juga membawa janji iman, yuran tanggung jawab pelayanan dan pembangunan, berkatilah boleh berguna dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami dalam sepekan minggu yang akan kami lalui. Kami akan melangkahkan kaki memasuki minggu baru dalam perkenan-Mu,
Berilah kami kuat sehat, berilah kami hikmat-Mu untuk senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat kami melakukan setiap bentuk tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, berkatilah kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang-orang tua lanjut usia. Kami berdoa dalam pergumulan kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, harus dirawat di rumah sakit, harus dirawat di rumah. Tuhan, hanya Engkau sumber pengharapan yang akan meneguhkan iman kekasih-kekasih kami untuk kuat melewati proses pemulihan dan memberkati setiap upaya, supaya mereka boleh pulih dan menjalani hidup dalam perkenan-Mu, bersukacita dalam hidup bersama dengan keluarga masing-masing. Di tengah sukacita, kami pun mengalami duka cita bersama dengan keluarga-keluarga kekasih kami. Keluarga Lintang Bae, keluarga Toala Larope, keluarga Ibon Samuel, keluarga Matoori Hehi, dan keluarga Lumeno Musa. Lihatlah duka cita keluarga-keluarga kekasih kami. Biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian yang menopang untuk melewati masa-masa duka cita dan memberi kemenangan iman. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayanan hari ini juga boleh terjadi dalam pertolongan Tuhan yang telah memberkati kami semua para hamba dan pelayan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan dimuliakan atas pelayanan ini. Diberkatilah semua yang telah memberi diri untuk melayani dalam persekutuan ini. Biar dalam sehat kuat kami boleh terus memberi diri untuk melakukan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia menyongsong 75 tahun kemerdekaan. Kami terus berdoa Tuhan di tengah pergumulan pandemi COVID-19, berilah kami kekuatan iman sebagai bahagian dari bangsa tercinta ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, para tim medis, para aparat, bahkan seluruh masyarakat dalam setiap upaya-upaya yang ada untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Biarlah kami diberi hikmat, kuat dan kemampuan dari Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, masa-masa sulit ini akan berlalu. Dalam pertolongan-Mu kami dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan Jemaat Efata Palu dalam proses renovasi plafon dan lantai. Kami memohon Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu supaya dari setiap berkat pekerjaan ini boleh dilakukan. Bahkan setiap panitia pembangunan, setiap tukang yang bekerja diberi hikmat, sehat, kuat dari Tuhan, dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami dalam sepekan minggu yang akan kami lalui, kami mau taruh dalam pengasihan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur dan pengharapan kami. Memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan Mars Efata.
Yesus sertamu. Jadilah saksinya di medan perjuangan, tinggikan namanya, Juru Selamat dunia. Sorakah sambutlah kemenangan kita, sebab Allah selalu beserta kita. Terimalah mahkota kerajaan Allah, bagi kita pahlawan gerejanya. Kobarkan semangat kita melayani, bawa jiwa padanya, panggil pulang yang sesat. Yakinlah janji Tuhan beri kemenangan, sepanjang masa gereja jayalah. Jadilah saksinya di medan perjuangan, tinggikan namanya, Juru Selamat dunia. Sorakah sambutlah kemenangan kita, sebab Allah selalu beserta kita. Terimalah mahkota kerajaan Allah, bagi kita pahlawan gerejanya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera untuk hidup melakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Amin. Ibadah kita selesai. Disilahkan kita duduk kembali. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang minggu baru. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol yang telah memimpin ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.